Jadi ini yang besok nih udah malam nisfu Sya'ban, malam Jumat lagi saudara. Luar biasa. Ditambah kita baca Yasin. Yasin habis itu minta sama Allah dengan keberkahan baca surat Yasin. Itu namanya tawassul bil amalus shalihah. Kita tawassul dengan berkat baca Yasin. Baca Yasin itu amal soleh atau bukan? Amal soleh. Yasin Al-Quran, bagian dari Quran. Baca Yasin amal soleh. Tawassul minta kepada Allah dengan berkat amal soleh itu termasuk cara tawassul yang Nabi SAW ajarkan dalam hadis sahih. Ya, hadis sahih yang cerita 3 orang, saya sering ceritain itu 3 orang kejebak dalam goa, yang habis itu ada batu besar nutup goa tersebut, masing-masing minta sama Allah. Hadisnya sahih riwayat Imam Al-Bukhari. Yang satu minta, ya Allah dengan berkat saya pernah ninggalin zina ya Allah, karena tuh orang ninggalin maksiat tuh termasuk amal soleh yang paling besar, ninggalin maksiat. Jadi amal soleh itu bukan hanya zikir, sedekah, ninggalin maksiat tuh termasuk amal soleh yang besar. Ada tawasul, ya Allah ya Rabb dengan berkat saya pernah ninggalin zina udah depan mata, ini perempuan yang saya suka tapi saya tinggalin karena takut kepadamu engkau ya Rabb. Akhirnya tuh batu kebuka sedikit. Ini dalam Sahihul Bukhari, Rasulullah yang nyeritain langsung. Satunya lagi tawasul, ya Allah ya Rabb dengan berkat baktiku kepada orang tua. Yang satu ini bakti banget sama orang tuanya. Dengan berkat baktiku kepada orang tua, ya Allah tolong bukain nih gua, ya Allah dibukain sedikit sama Allah Ta'ala. Tapi masih belum bisa keluar mereka. Terakhir yang minta, ya Allah ya Rabb dengan berkat amanah yang saya tunaikan. Jadi ada satu orang kerja sama dia upahnya kambing. Ini kambing belum diambil sama yang kerja tadi, orangnya jalan. Akhirnya tuh kambing dipiara sampai beranak pinak, sampai jadi peternakan, punya hasil. Itu anak pinaknya hasilnya semua ditunggu, dikumpulin sampai tuh orang datang. Begitu tuh orang datang dikasih semuanya sama yang datang. Padahal nitip kagak apa kagak. Ya Rabb dengan berkat ini Allah ya Rabb, mudah-mudahan ini kami mendapatkan kelapangan ya Allah, pertolongan darimu ya Rabb. Akhirnya kebuka tuh batu, orang-orang tiga-tiganya bisa keluar. Itu Nabi ajarin dalam hadis sahih. Makanya tawassul bil amal soleh, tawassul dengan keberkahan amal soleh yang kita lakukan. Itu jangankan kita, hati Wahabi ngakuin, karena itu tawassulnya adanya dalam hadis sahih Bukhari. Jadi nggak ada yang nolak tuh, itu termasuk tawassul yang disepakati caranya. Nah kita baca Yasin amal soleh, minta sama Allah dengan berkat amal soleh, dengan berkat baca Yasin dikasih panjang umur, sehat walafiat, murah rezeki, dikasih husnul khatimah. Mintanya di malam nisfu Sya'ban lagi, udah gitu bertepatan dengan malam Jumat lagi. Kalau nggak dimanfaatin rugi, bener-bener rugi. Apalagi ini tahun malam nisfu Sya'ban jatuhnya 14 Februari, bertepatan dengan Valentine. Hati-hati anak-anak muda, ya jangan sampai malam nisfu Sya'ban waktunya amal soleh diangkat, Allah lagi catat lagi maksiat, lagi pacaran, lagi tasyabbuh bil kufar, lagi menyerupai tradisinya orang-orang kafir. Na'udzubillah min. Lagian gaya-gayaan, jajan masih seblak pakai ngasih coklat Valentine lagi. Ya Allah, kira-kira jelas apa kagak? Ya, hati-hati anak-anak muda, hati-hati ya, hati-hati. Manfaatin betul tuh malam yang sekarang yang punya hajat. Semua, siapa sih di antara kita yang nggak punya hajat? Siapa sih di antara kita yang nggak punya kesulitan? Siapa sih di antara kita yang nggak punya dosa? Siapa sih di antara kita yang nggak punya angan-angan? Siapa sih di antara kita yang nggak punya harapan? Tuh malam waktunya. Tumpahkan angan-angan itu, hajat itu, permohonan itu, tumpahkan, minta sama Allah di malam nisfu Sya'ban. Insya Allah mudah-mudahan semua kita dan orang-orang kita cintai di malam nisfu Sya'ban, semua doa-doanya diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Masya Allah, ini bocah calon-calon orang soleh, Masya Allah. Tapi jangan ngobrol ya. Kemudian selanjutnya orang-orang soleh juga girang banget nih kalau mau ngadepin nisfu Sya'ban. Kenapa? Karena nisfu Sya'ban itu disebut Lailatul I'tiq, malam pembebasan dari api neraka. Di malam nisfu Sya'ban tuh Allah obral hamba-hambanya yang dibebaskan dari api neraka, yang diampuni oleh Allah Subhanahu. Dalam hadis sahih riwayat Ibnu Hibban, Rasulullah SAW bersabda, yattali'ullah ila jami'i khalqih fi lailatin nisfi min Sya'ban fayaghfir li jami'i khalqih. Allah mandang hamba-hambanya di malam nisfu Sya'ban dengan pandangan rahmat tentunya. Yang Allah pandang dengan pandangan rahmat bakal diampunin sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nggak sampai di situ, di hadis lain diriwayatkan, di hadis riwayat Imam Al-Baihaqi, atani Jibril, kata Rasulullah SAW, malaikat Jibril datang kepadaku dan malaikat Jibril ngasih kabar, hadhihi lailatun nisfi min Sya'ban walillahi fiha utaqa bi'adadi syu'uri ghanami kalbin.
Kata malaikat Jibril ngabarin ke Rasulullah, di malam nisfu Sya'ban, di malam ini ada hamba-hamba yang Allah kasih stempel bebas dari api neraka, saudara. Ya Allah ya Rabb, bayangin kita yang banyak dosa, banyak maksiat, amal pas-pasan seadanya, banyak durhaka sama Allah Ta'ala. Bayangin kalau kita tuh malam termasuk yang dapat stempel bebas dari api neraka, saudara. Itu setelah itu tuh kalau orang dapat stempel bebas dari api neraka, Allah bakal rubah hidupnya. Allah bakal rubah hidupnya sampai husnul khatimah, saudara. Berapa orang yang dapat stempel bebas dari api neraka? 1.000, 2.000, 3.000, 10.000, 20.000. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, bi'adadi syu'uri ghanami kalbin. Sebanyak jumlah rambut yang ada di kambing yang dimiliki oleh Bani Kalbin. Bani Kalbin ini kabilah di kalangan orang Arab yang paling banyak punya kambing. Orang Arab ini hobinya makan kambing. Ya, kalau ente lihat di YouTube tuh, ya, di Saudi, di Oman, di Uni Emirat Arab, di Dubai, orang Arab kalau makan satu nampan atau kambing, saudara. Masya Allah, tabarakallah. Jangan-jangan Umi Cilan di malam nyediain kita satu nampan satu kambing lagi. Amin, banyak yang amin lagi. Orang Arab tuh paling demen miara kambing. Hobinya orang Arab, kebanggaan buat dia miara kambing banyak. Nah, ada satu kabilah ada yang 1.000 kambing, 2.000 kambing, 3.000 kambing. Di antara kabilah-kabilah Arab yang paling banyak punya kambing namanya kabilah Bani Kalbin. Itu kambingnya paling banyak, entah puluhan ribu atau ratusan ribu kambing. Paling banyak kambingnya, sampai Nabi sebut sebagai contoh. Nah, jadi kata Nabi, di malam nisfu Sya'ban yang Allah ampunin sebanyak bulu yang ada di kambing-kambing yang dimiliki oleh Bani Kalb. Nggak usah jauh-jauh, satu kambing aja tuh bulunya berapa jumlahnya? Kalau ada yang bisa jawab, saya kasih pergi haji besok. Nah, satu kambing bulunya berapa ya? Tapi bayar sendiri begini. Satu kambing aja kita nggak bisa hitung, saking banyaknya. Nabi maksudnya nggak suruh hitung jumlah bulu kambing berapa, bukan. Maksudnya al-mubalaghah fil kathrah, saking banyaknya orang-orang yang Allah kasih stempel bebas dari api neraka, sampai-sampai jumlahnya sebanyak bulu yang ada di kambing-kambing Bani Kalbin. Ya Allah ya Rabb, mudah-mudahan tuh malam kita, keluarga kita, orang-orang yang kita cintai, guru-guru kita, semua jamaah majelis Huraidah, keluarganya, sanak familinya, mudah-mudahan termasuk yang Allah bebaskan dari api neraka, termasuk yang dapat tiket bebas dari api neraka. Amin ya Rabbal ya Rabbal. Tapi hati-hati, saya singkat saja. Nabi SAW juga kasih wanti-wanti, ada hal-hal yang mencegah seseorang mendapatkan barakah nisfu Sya'ban. Biar kata sujud, jidatnya peludu lagi. Kalau masuk dalam kategori-kategori berikutnya yang Nabi sedikit sebutin nih, itu kata Nabi SAW nggak bakal dapat keberkahan nisfu Sya'ban. Dia termasuk yang nggak dapat pandangan rahmat dari Allah, termasuk nggak dapat ampunan dari Allah Subhanahu Wa Taala kalau dia nggak betul-betul tobat, nggak betul-betul merubah sikap tersebut. Siapa di antaranya? Di antaranya satu, ada beberapa riwayat, ada riwayat Imam Ahmad, ada riwayat Al-Imam Al-Baihaqi, ada riwayat Ibnu Hibban. Di antaranya satu, saudara, riwayat Al-Imam Ibnu Hibban, musyrik, orang-orang yang menyekutukan Allah Subhanahu. Hati-hati yang suka masih main dukun, ya. Kadang-kadang nih zaman AI, tapi yang percaya dukun masih ada. Hati-hati ya ikhwan, hati-hati. Ente percaya dukun, keimanan hilang. Na'udzubillah min dalik. Beb, memang orang musyrik bisa tobat, beb? Bisa. Tobatnya orang musyrik selama dia belum mati syahadat. Mohon ampun Allah, syahadat kembali masuk Islam. Kemudian diantara yang Nabi bilang gak akan dapat keberkahannya nisfu Sya'ban, siapa diantaranya? Mudminil khamr, orang yang masih kecanduan minuman keras, kecanduan narkoba, narkotika, sabu-sabu, tembakau gorila, sinte, apalagi heroin, kokain, apapun namanya saudara, khamr yang masuk kategori khamr. Serem, yang seperti itu serem saudara. Maka gara-gara dia memilih kenikmatan sesaat, akhirnya diharamkan oleh Allah dari keberkahan nisfu Sya'ban.